Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kalian bagaimana beratnya penderitaan yang ditanggung oleh Kiai Haji Abdul Karim, atau waktu kecil disebut Manap nama kecilnya. Kiai Abdul Karim pendiri pondok pesantren Dirboyo. Bagaimana beliau menjadi yatim, bagaimana beliau gigih dalam mencari ilmu, mendapatkan ilmu pengetahuan, termasuk ketika mondok di Kiai Khalil Bangkalan. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita semua menjadi orang yang rajin dalam belajar. Mari kita simak selengkapnya sambil belajar bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Nasa Syekh Kiai Abdul Karim Dirboyo yatiman. Syekh Kiai Abdul Karim Dirboyo tumbuh dalam keadaan yatim. Fi qillati 'aishin wa daiki halin, dalam kehidupan yang begitu berat, dalam kehidupan yang sangat sulit, keadaan yang sempit, maksudnya ini menggambarkan kehidupan ekonominya yang berat, sulit, keadaannya menjadi sangat sempit. Falamma balagha mabla'ar rijal rahila ila jazirati Madura bila zadin. Ketika sudah falamma balagha, setelah sampai Kiai Abdul Karim mablagha rijal pada umur menjadi seorang laki-laki, cukup umur lah. Walaupun sebelumnya dalam beberapa sejarah lain beliau sebenarnya sudah mondok di pondok pesantren yang lain sebelum itu. Jadi ini sudah mulai menginjak rijal ini bisa sudah remaja tua, atau tidak disebutkan umurnya di sini. Rohila ila jazirati Madura, kemudian beliau berangkat ke Pulau Madura bila zadin, tanpa membawa bekal. Wa jalasa fi halaqati syekhina, dan duduk di majlisnya Syekhana Khalil Bangkalan. Falamma hana waqtul hasad, setelah sampai waktu panen padi, Dhahaba ila Quran min Jember, kemudian beliau pergi ke desa-desa di Jember, Banyuwangi dan Banyuwangi. Di versi lain beliau ke desa-desa terdekat, liyakuna min ummalil hasad, liyakun, untuk menjadi pekerja pemanen padi itu. Faraja ila al-ma'had, kemudian kembali lagi ke pondok, bihamlil aruzzi, dengan membawa beras, ujrotan, sebagai dari hasil dari ongkos sebagai ongkos dikasbihi dari pekerjaannya. Falamma dakhala al-ma'hada, nah anehnya di sini, kemudian lah sampai di pondok, da'ahu, setelah masuk ke pondok kembali, da'ahu syekhuna, kemudian memanggil kepada Abdul Karim, Kiai Abdul Karim, syekhuna Khalil Bangkalan, wa qala lahu, dan berkata lahu kepada Abdul Karim, ya Manaf, ta'al, wahai Manaf, kesini. Manaf ini sekali lagi adalah nama kecil yang diberikan oleh ayah dan ibunya kepada Kiai Abdul Karim. A'tini dzarikal aruzah li'it'ami tujaji, berikanlah beras-beras itu untuk memberi makan ayam-ayamku. Waduh, beras yang didapatkan dengan susah payah itu kemudian diminta oleh Kiai Bangkalan, Kiai Khalil, untuk malah dikasihkan ke ayam-ayamnya. Wa kul anta al-awraq, wa kul, dan makanlah kau anta al-awraq, akan daun-daun min syajarati mengkudu, dari pohon mengkudu. Kamu makan daun mengkudu saja, allati kanat wara al-ma'had, yang ada di belakang pondok itu. Fa'atahu, maka memberikanlah Abdul Karim, Kiai Abdul Karim, kepada Kiai Khalil, iyahu, akan beras-beras itu, biti biqalbihi, dengan hati yang baik, hati yang rela. Wa in kana qad ihtaja ila dzalikal aruzzi, sekalipun beliau sangat butuh kepada beras-beras itu untuk bekal makan selama di pondok.
Wa sabara ala akli tilkal awraq, dan beliau bersabar, bersabar Kiai Abdul Karim ala akli tilkal awraq, untuk makan daun-daun mengkudu itu maslukatan, seraya direbus, sinina adidatan, selama beberapa tahun. Kisah yang menurut saya bisa mengilhami agar kita santri siswa memiliki kesabaran yang top, markotop ya, yang tinggi dalam menjalani proses mencari ilmu. Sedikit-sedikit mengeluh, tidak ada bensinnya mengeluh, tidak ada bannya kompos mengeluh, hujan penuh dengan keluhan-keluhan. Nah, kita belajar dari ketabahan yang dimiliki oleh Kiai Abdul Karim Lirboyo ini, yang begitu sabar dalam menjalani hidup walaupun beliau kekurangan, sangat miskin bahkan, dan yatim lagi. Kisah yang lain bagaimana? Kisah yang lain satu ketika, jadi kisah yang lain ketika mau membeli buku kitab, beliau harus berhemat. Maka dikisahkan wahukiya, dan diceritakan anna Syekh Kiai Abdul Karim Lirboyo ini idza arada ayashtari kitaban, kalau ingin ayashtari membeli Kiai Abdul Karim kitaban akan kitab, yamshi minal ma'had al-Bangkalani, yamshi dia berjalan minal ma'had al-Bangkalani, dari pondok Syekhona Halil Bangkalan ila Kamal, ke Kamal. Itu lumayan jauh. Tsumma qata al-bahra sibahatan, kemudian dia menyebernya lautan, menempuh jalan lautan, sibahatan dengan berenang. Wah, ini karena tidak punya ongkos ya. Raqiban ala syajaratil mauzih, dengan menunggangi, mengendarai ya, numpak pohon, menumpahkan geda yang pegel gitu. Karena dia mau. Jadi dia, dan itu di laut Kamal sama ujung itu kan lumayan jauh juga, bisa berapa kilo di atas laut. Ila Surabaya, sampai ke Surabaya. Liqillatil zat, karena sedikitnya bekal yang dia punya, bahkan mungkin tidak ada. Ya berhematlah dari uang yang dimiliki itu pun hasil menabung lama. Wa kadzalika yarji'u ila Madura sibahatan, demikian juga pulangnya dari Surabaya ke Madura beliau sibahatan, berenang lagi, raqiban, mengendarai ala syajatil mauzih, pohon pisang. Abdan kitabahu, dengan menggigit buku kitab yang dibeli itu. Kenapa digigit? Ya kan orangnya berenang. Li'alla yusibahu ma'ul bahri, agar tidak dikenai air laut, agar kitabnya selamat. Ya. Walaupun mungkin tidak persis seperti yang ada dalam kisah ini, tapi ini adalah menunjukkan sebuah al-himmah al-aliyah, semangat yang tinggi, yang luar biasa dalam mendapatkan buku ya. Di era itu tentu mendapatkan buku itu mahal dan berat ya. Di era saya saja, tahun ketika saya mondok 86, mau beli kitab itu masih terasa sangat mahal. Belum, kalau buku-buku ilmiah misalnya kita harus pesan ke Bandung itu pakai perangko, pesan ke Surabaya di penerbit apa kita pakai perangko, dikirim pakai wesel uangnya, itu pun harganya misalnya sampai 10.000. 10.000 itu sementara uang saku saya selama 1 minggu hanya 1.000 di tahun 86-87. Jadi mahal sekali ya untuk buku-buku ya. Nah, apalagi daerah Kiai Abdul Karim ini. Tapi kita bisa belajar dari semangatnya tadi. Semangatnya kita mengilhami kita agar tidak mudah mengeluh. Yang terakhir, Kiai Abdul Karim ini termasuk orang yang sangat menjaga waktu. Beliau tidak menyia-nyiakan waktu terlewat begitu saja tanpa belajar. Jadi al-hifdzu lil awqat. Kana lisy-Syaikh Kiai Abdul Karim Lirboyo, kana ada lisy-Syaikh Kiai Abdul Karim, bagi Kiai Abdul Karim Lirboyo, saubun wahidun, 1 lembar baju. Beliau hanya punya 1 lembar baju waqta talabil ulum fi Bangkalan, ketika mencari ilmu di Bangkalan ya. Sekali lagi, di tahun itu pakaian masih terasa sangat mahal. Di era saya, waktu saya masih anak-anak pun, saya lahir tahun 73, daerah anak-anak saya waktu masih kanak-kanak saya 80-81 ketika saya sekolah SD, itu masih baju saya masih sangat. Jadi ada berlubang-lubang, itu ditambal oleh ibu, ditambal. Tambalannya tidak sama dengan kain aslinya, jadi
celana pendeknya ditambah di belakang itu kan biasanya mudah berlubang 2 di bagian pantat. Oke, ya Mbak. Jadi ya ini era-era yang masih sangat sulit. Baju, makanan itu masih sangat sulit. Uang apalagi. Faida wusila dzalika tsaubu, ketika dicuci dzalika tsaubu, baju itu, wa urida lisyamsi, dan ditampakkan ke matahari, maksudnya dijemur. Intadharul jafafa, beliau menunggu Kiai Abdul Karim al-jafaf akan kering, menunggu baju itu kering. Sambil menunggu baju itu kering, dijemur, mustanqi'an fin nahri, beliau berendam di sungai ya, karena tidak punya baju. Bajunya dicuci, jadi beliau berendam di sungai. Nah, sambil berendam itu aimakitan artinya diam di dalam sungai. Nah, sambil berendam yashtagilu, beliau sibuk huwa Kiai Abdul Karim bihifdzi manzumati Alfiyah bin Malik, sambil sibuk menghafalkan nadam Alfiyah bin Malik, sebuah nadam yang berisi ilmu nahwu yang sangat terkenal di pondok pesantren, dan ini biasa dipakai nyaris di semua pondok pesantren, pakai Alfiyah bin Malik. Nah, mudah-mudahan ini menginspirasi semuanya, termasuk saya, untuk tidak lelah dalam mencari ilmu pengetahuan. Dan Kiai Abdul Karim ini menjadi pendiri penting ya, menjadi sosok penting dalam berdirinya pondok pesantren di Lirboyo atas restu dari mertuanya sendiri. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.